ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Kita akan membaca kitab Tarikh Nurul Yakin. Semoga dengan mempelajari sejarah, dengan membaca sejarah, bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Karena orang yang tidak kenal dengan sejarah, maka buta dalam melangkah di dunia ini. Karena tidak ada yang akan ditiru dalam kehidupan. Maka kita mulai daripada yang pertama, nasab yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. As-sayyidul akramul ladzi syarafan nasu biwujudihi huwa. Baramulo penghulu yang mulia, Allazi yang mulia oleh manusia dengan wujudnya Allazi ba'alah baramulo hiyonyo tu Allazi ba'alah baramulo Muhammad bin Abdillah, daripada istrinya itu Abdullah yang bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Jadi kita mempelajari sejarah tentang nasab Rasulullah itu, supaya keimanan kita, supaya kita bertambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu mulia tersebab dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kalau bukan karena Rasulullah, mungkin umat ini tetap berada dalam kesesatan. Karena Allah utus Rasulullah, sehingganya dibawa oleh baginda Nabi kita ini kepada alam yang terang benderang. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, merupakan kabilah daripada Quraisy. Kemudian Abdullah ini adalah anak laki-laki Abdul Muttalib daripada istrinya Abdul Muttalib yang bernama Fatimah binti Amar Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah, juga merupakan daripada kabilah Quraisyah. Jadi ternyata Fatimah anak Rasulullah itu ternyata neneknya pun juga bernama Fatimah, istri kakeknya bernama Fatimah. Jadi Abdullah itu anak laki-laki dari Abdul Muttalib, istrinya bernama Fatimah binti Amar Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah. Dan ada oleh Abdul Muttalib ba'adonyo syekh yang diagungkan pada Quraisy. Hal keadaan mengadukan mereka itu daripada pendapat-pendapatnya itu Abdul Muttalib pada kesulitan-kesulitan mereka itu, dan mendahulukan mereka itu akan Abdul Muttalib pada kepentingan-kepentingan mereka itu. Ternyata kakeknya Rasulullah itu merupakan orang besar pada bangsa Quraisy.
Nah, orang besar, orang yang diagungkan, orang tua yang dimuliakan. Sehingga orang Quraisy ini apapun kesulitan-kesulitan yang mereka alami, apapun kepentingan-kepentingan mereka, mereka mengadukan kepada Abdul Muthalib. Saking hebatnya Abdul Muthalib itu, saking orang besarnya. Karena orang besar itu biasanya adalah tempat mengadukan segala permasalahan. Kalau di pondok-pondok itu biasanya buyanya, kiainya, apapun masalah di pondok selalu disampaikan atau diadukan kepada buyanya atau kiainya. Kemudian Abdul Muthalib itu adalah anak laki-laki Hashim, yang istrinya adalah bernama Salma binti Ammar An-Najariyah Al-Khazrajiyah. Gitu. Jadi juga merupakan kabilah Khazraj. Kemudian Hashim itu anak laki-laki daripada Abdi Manaf dari istrinya yang bernama Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Gitu. Ini kakek-kakek Rasulullah, silsilah yang perlu kita imani, yang perlu kita ketahui. Abdi Manaf itu anak laki-laki Dek Kusai dari istrinya itu Kusai yang bernama Hubba binti Hulail Al-Khuzaiyah. Dan ado hionya tu dan ado kapado Kusai pada masa jahiliyah anan ado hijabatul bait. Hijabatul bait artinya orang yang menjaga rumah, orang yang menjaga Ka'bah itu. Kemudian di samping beliau memiliki jabatan hijabatul bait, beliau juga merupakan siqayatul hajj, orang yang menuangi orang haji, memberi minum dan memberi makannya orang haji, yang mana kedua-duanya dinamakan dengan rifadah. Gitu. Jadi ada 3. Kemudian lanjut ada 4 ternyata. An-Nadwah. Nadwah itu Kusai itu juga merupakan nadwah. Nadwah itu rumah musyawarah. Artinya di sini la yatimu amru illa fi baitihi. Tidak sempurna oleh urusan kecuali pada rumahnya itu Kusai. Artinya bila ingin memusyawarahkan sesuatu, bila ingin merapatkan sesuatu, itu selesainya itu di dalam rumah Kusai. Gitu. Artinya benar-benar Kusai ini orang besar. Artinya segala permasalahan yang terjadi di bangsa Quraisy itu selalu diadukan atau disampaikan kepada Kusai, sehingga rumah Kusai itu adalah rumahnya musyawarah, tempat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi gitu. Kemudian di samping 4 jabatan juga merupakan al-liwa lagi. Liwa bendera. La ta'akidu rayatun li harbin illa biyadihi. Tidak terakad oleh bendera bagi berperang kecuali di tangannya itu Kusai. Di samping beliau pemimpin, orang besar, beliau juga tiangnya untuk berperang. Artinya kalau tidak pada tangannya itu Kusai, maka perperangan tidak akan terjadi. Artinya perang itu akan dimulai kalau Kusai yang menjadi pemimpinnya. Kalau Kusai yang di depan, maka baru bendera perang akan berkibar.
Ini pemimpin-pemimpin yang perlu ditauladani. Artinya benar-benar peduli terhadap rakyatnya. Bukan lari ke belakang. Walamma asyrafa alal mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abdid dari. Dan tatkala hampir hionyo itu kusai ateh kematian, menjadikan hionyo itu kusai akan dionyo tu nanti tiuk pada tangan salah satu anaknya itu kusai sianan yo abdid dar. Jadi tatkala kusai ini mendekati ajal atau sudah hampir meninggal, maka jabatan-jabatan itu diserahkan kepada anak-anaknya. Salah satunya yang bernama Abdid Dar. Lakin Banu Abdi Manaf, tetapi Banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum, menghimpunkan mereka itu akan pendapat mereka itu ala alla yatsruku bani ammihim Abdid Dar, ateh bahwa tidak meninggalkan mereka itu akan anak paman mereka itu senenyo Abdid Dar. Hal karena memilih mereka itu dengan ini yang dibanggakan. Ternyata anak-anak Abdi Manaf, ya, anak-anak Abdi Manaf itu juga ingin mendapatkan jabatan-jabatan tadi, seperti jabatan hijabatul bait, siqayatul haj, kemudian rifadah, nadwa, ya, al-liwa itu. Jadi ternyata jabatan-jabatan tadi itu tidak mulus sampainya kepada anaknya. Ternyata juga ada yang saudara-saudaranya juga, anak orang bersaudara, anak kakeknya, antara anak kakeknya itu dengan anak antara anak Qusay dengan anak Abdi Manaf. Ternyata anak-anak daripada Abdi Manaf ini juga menginginkan jabatan-jabatan itu. Wa kada yafdil amru ilal kital, dan hampirnya pecah oleh urusan hingga berperang. Hampir terjadi perang saudara. Untungnya tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Laula, jikalau tidak bahwa mempadape akan urusan oleh ukala dua fariqah. Untung ada orang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, mengetengahi perselisih gejolak yang terjadi antara dua belah pihak. Orang cerdasnya, orang yang bijaksananya, sehingganya dibagi. Tahu Bani Abdi Manaf, mangko mendatangkan mereka itu akan Bani Abdi Manaf akan as-siqayah dan rifadah. Jadi kepada anak Abdi Manaf diserahkan jabatan siqayah dan rifadah, jabatan memberi minum dan memberi makan orang haji. Rifadah memberi makan, as-siqayah memberi minum kepada orang yang sedang melaksanakan haji. Dua jabatan. Fada mata fihim,
maka berkekalan kedua jabatan tadi pada mereka itu hingga bahwa sampai keduanya bagi Abbas bin Abdul Muthalib. Sampai jabatan tadi dari Qusay sampai kepada Manaf, sampai kepada Hashim, sampai kepada anak-anaknya Abdul Muthalib, sampai kepada Abdul Muthalib. Kemudian bagi anak-anaknya itu Abbas, daripada setelahnya itu Abbas, sampai kepada Abbas dan setelahnya Abbas, anak-anaknya. Adapun hijabah, maka kekal hionya itu hijabah dengan tangan Bani Abdiddar. Jadi ada yang tetap pada kekuasaan Abdiddar, yaitunya jabatan hijabah, memegang kunci rumah atau kuncinya Ka'bah. Dan menetapkan akan dionyo itu hijabah bagi mereka itu oleh syarak, sampai turun juga Al-Quran tentang jabatan itu. Maka baramlo hionyo itu hijabah pada mereka, ba'alah baramulo pada mereka itu hingga sekarang. Sampai sekarang masih pada mereka turun-temurun di pada garis keturunan mereka. Dan baramlo mereka itu balah baramlo Banu Syaibah bin Utsman bin Abi Talhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Itu mereka. Dan adapun liwa, balah dapun mangko berkekalan hianya itu liwa pada mereka itu sehingga membatalkan akan dia itu liwa oleh Islam. Artinya datang juga, turun juga ayat. Islam juga mengatur tentang yang memegang al-liwa tadi, bendera tadi. Dan menjadikan hianya itu Islam akan dia itu liwa akan hak bagi khalifah atas orang muslim mereka itu. Hal kadang meletakkan hianya itu Islam akan dia itu liwa pada orang yang melihat hianya itu Islam akan dia itu orang akan patuh baginya itu liwat. Jadi diserahkanlah kepada yang benar-benar berhak, kepada orang-orang yang memang memiliki potensi, tidak menyerahkan kepada orang-orang sembarangan saja, tapi benar-benar diatur oleh Islam tentang liwat ini harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, benar-benar amanah, dan benar-benar memiliki kemampuan yang betul, yang lurus. Dan seperti demikian juga nadwah juga diatur oleh Islam, juga diserahkan kepada orang yang benar-benar mumpuni, orang-orang yang benar-benar mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan atau persoalan yang terjadi. Ini juga bila pemimpinan itu memang jatuh pada diri kita, benar-benar kita harus menyerahkan kepada orang-orang yang memiliki potensi di bidangnya, sehingga benar-benar persoalan yang terjadi itu benar-benar selesai sampai ke akar-akarnya, apapun jabatannya. Apalagi kalau seorang presiden, kalau seorang presiden tidak memiliki tanggung jawab, tidak peduli terhadap rakyat, maka tentu akan mengalami kesengsaraan batinnya, karena banyak persoalan yang tidak terselesaikan, dan rakyat pun akan mengalami kesengsaraan. Di samping batinnya juga sengsara, rakyat pun juga sengsara dibuatnya.
Dan Qusay itu adalah anak laki-laki Kilab daripada istrinya Kilab yang bernama Fatimah binti Sa'ad. Dan baramlo hiyun itu Fatimah ba'alah baramulo Yamaniyah daripada Azdi Shanu'ah bin Murrah daripada istrinya Murrah yang bernama Hindun binti Surair daripada Bani Fihir bin Malik. Kemudian Ibnu Marrah ini adalah anak laki-laki Ka'ab daripada istrinya itu Ka'ab yang bernama Wahsyiyah binti Syaiban daripada Bani Fihir ia juga. Kemudian Ibnu Ka'ab itu anak laki-laki Lu'ay daripada istrinya Lu'ay yang dikenal dengan nama Ummu Ka'ab. Sianan yo Mawiyah binti Ka'ab daripada kabilah Quda'ah. Gitu. Kemudian Ka'ab itu, kemudian Lu'ay itu adalah anak laki-laki Ghalib daripada istrinya Ghalib yang dikenal dengan nama Ummu Lu'ay. Sianan yo Salma binti Amar al-Khuzai. Ya, juga merupakan kabilah Khuzai. Kemudian Ghalib itu anak laki-laki Fihir daripada istrinya itu Fihir yang dikenal dengan nama Ummu Ghalib. Sianan yo Laila binti Sa'ad daripada Huzail. Itu. Nama orang dulu memang hebat-hebat. Bagus-bagus. Dengan namanya bisa dikenal orang. Ini dari kabilah mana, ini dari kabilah mana. Tahu orang langsung. Dan Fihir itu, dan baramlo Fihir, bala baramlo hiyunya itu Fihir itu bala baramlo Quraisy, bangsa Quraisy pada ucapan kebanyakan mereka itu. Jadi mayoritas ulama tarikh mengatakan bahwa Fihir itu merupakan kabilah Quraisy. Dan ada oleh Quraisy itu badonyo dua baleh zat kabilah. Sianan yo Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar bin Qusay, dan Banu Asad bin Abdil Uzza bin Qusay, dan Banu Zuhrah bin Kilab, dan Banu Makhzum bin Yaqozah daripada Murrah, dan Banu Taim bin Murrah, dan Banu Addi bin Ka'ab, dan Banu Sahmin bin Amar bin Husais bin Ka'ab, dan Banu Amir bin Lu'ay, dan Banu Taim bin Ghalib, dan Banu Al-Haris bin Fihir, dan Banu Muharib bin Fihir. 12 kabilah. Jadi bangsa Quraisy itu memiliki 12 kabilah. Dan baramlo orang yang bermukim mereka itu daripada mereka itu di Makkah, ba'alah baramulo dinamokan orang akan mereka itu akan Quraisy al-Bittah. Jadi masyarakat Quraisy yang tinggal atau yang bermukim di Makkah itu dinamakan dengan Quraisy al-Bittah. Sementara orang-orang dengan dekatnya itu Makkah dinamakan dengan Quraisy Az-Zawahir. Jadi ada dua, ada Quraisy Al-Bittah, ada Quraisy Az-Zawahir. Az-Zawahir ini orang-orang Quraisy yang tinggal di sekeliling Makkah. Jadi ada yang tinggal di Makkah itu langsung, ada yang tinggal di sekeliling atau di sekitar Makkah. Az-Zawahir namanya. Kemudian Lu'ay itu Fihir itu anak laki-laki Malik daripada istrinya itu Malik yang bernama Jandalah binti Al-Haris bin Jurhum. Kemudian Malik itu anak laki-laki Nadar daripada istrinya Nadar yang bernama Atikah
yang bernama Atikah binti Adwan bin Qais Ailan. Kemudian Malik itu anak laki-laki Kinanah daripada istri Kinanah yang bernama Barrah binti Mur bin Addi. Kinanah itu anak laki-laki Kuzaimah daripada istri Kuzaimah yang bernama Awanah binti Sa'ad bin Qais Ailan. Kemudian Kuzaimah itu anak laki-laki Mudrikah daripada istri Mudrikah Sananiyo Salma binti Aslam daripada kabilah Qudha'ah. Mudrikah itu anak laki-laki Ilyas daripada istrinya Ilyas Sananiyo Kindif yang dijadikan dengannya itu yang dijadikan orang dengannya itu demikian akan misal pada kemuliaan dan martabat. Jadi diberi gelar, diberi nama Kindif itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kemuliaan dan martabatnya. Ilyas itu anak laki-laki Mudar daripada istrinya Mudar Ar-Ribab binti Haidah bin Ma'addi. Mudar itu anak laki-laki Nizar daripada istrinya Nizar yang bernama Saudah binti Ak. Nizar itu anak laki-laki Ma'ad daripada istrinya Ma'ad Sananiyo Mu'anah binti Jausam daripada Jurhum. Baramlo ini balah baramlo hionya tu ini balah baramlo nasab yang disepakati atas kesahihan itu nasab daripada ulama tarikh dan ahli hadis mereka itu. Jadi nasab yang mulia ini telah sepakat ulama mengatakan ini adalah sahih, bukan diada-adakan. Benar-benar ini kesahihannya telah diakui oleh ahli sejarah. Adapun nasab pada takatih demikian maka tidak sahih padonya itu demikian oleh tarik, oleh jalurnya, jalannya, berkesud oleh jalurnya. Jadi setelah sampai kepada Ma'ad ke atasnya lagi itu baru tentang kesahihan jalurnya lagi tidak diketahui lagi oleh ahli sejarah maupun ahli hadis. Baramlo berkesudahan urusan bala baramlo bahwa sesungguhnya mereka itu sepakat mereka itu ateh bahwa sesungguhnya nasab Rasulullah sampai hionya tu nasab kepada Ismail bin Ibrahim sianan yo bapa orang Arab al-Musta'ribah. Jadi di samping dari Ma'ad tadi sampai ke atasnya itu memang tidak dituliskan oleh ahli sejarah karena barangkali mereka tidak menemukan tentang kesahihannya. Akan tetapi mereka meyakini ahli hadis maupun ahli sejarah bahwa nasab Rasulullah ini sampai kepada Ismail bin Ibrahim, bapaknya orang Arab al-Musta'ribah. Nasab yang mulia sebagaimana yang engkau lihat bapak-bapak yang suci mereka itu dan ibu-ibu yang suci mereka itu. Jadi bapak nenek moyang mereka, atuk moyang Rasulullah itu seluruhnya ummahat tohirat, aba'u tohirun wa ummahat tohirat.
Jadi bapak-bapak yang laki-laki, kakek-kakek Rasulullah itu semuanya orang-orang suci, termasuk nenek-nenek Rasulullah itu sampai ke atasnya orang-orang yang suci. Senantiasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ianya Rasulullah daripada sulbi mereka ini kepada rahim mereka ini, sehingga memilih akan dianya Rasulullah oleh Allah hal keadaan orang menunjuki daripada pertengahan orang Arab nisbah nasab. Jadi benar-benar mereka itu pilihan Allah. Jadi sampai kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu sampai di sulbi bapaknya Abdullah itu semuanya benar-benar orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Karena Rasulullah ini adalah nantinya akan menjadi petunjuk dan menunjuki orang Arab. Maka baramlah hianya Rasulullah bala baramlah daripada Samim Quraisy alati baginya tulati ana baginya ikutan yang aula pada kemuliaan dan tinggi tempat antara orang Arab. Jadi Rasulullah ini adalah orang mulia Quraisy dan kemuliaan, ketinggian martabat tempatnya itu sangat tinggi di sisi orang Arab. Bahkan lagi tidak akan engkau temukan dalam silsilah bapaknya itu Rasulullah kecuali kemuliaan. Jadi kalau kita kaji silsilah Rasulullah itu sampai ke atasnya, tidak akan kita temukan yang namanya kehinaan. Di dalam kitab ini dijelaskan laisa fihim, tiada pada mereka itu anantiado kehinaan-kehinaan. Tetapi baramlo sekalian mereka itu bala baramlo pemimpin lagi ikutan. Jadi kakek-kakek Rasulullah ini, nenek-neneknya sampai ke atas, itu benar-benar orang-orang yang suci semuanya. Dan seperti demikian juga ibu bapaknya itu Rasulullah, daripada setinggi-tinggi kabilah kasamonyo nisbah sa'an, dan tidak jenis keraguan bahwa sesungguhnya kemuliaan nasab dan kesucian tempat melahirkan daripada ba'ala sesungguhnya daripada syarat-syarat nubuah. Ini jadi seluruhnya Rasulullah sehingga diangkat menjadi Rasul itu memang kata kuncinya memang dilahirkan daripada kakek nenek yang suci-suci. Jadi kita selaku orang tua, mari kita jaga diri kita daripada segala kemaksiatan, segala kehinaan, agar tidak berdampak negatif terhadap keturunan-keturunan kita. Karena di sini memberikan pesan kepada kita, Rasulullah diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh isi langit dan bumi, karena benar-benar suci dari segala dosa, dari segala kesalahan, dipelihara oleh Allah. Gitu. Dan baramlo tio himpunan antara bapak-bapaknya itu Rasulullah dan ibu-ibunya, ado hionya tu himpunan badonya syariat dengan sakiro-kiro asal orang Arab, dan tidak mencapai oleh nasabnya itu Rasulullah oleh sesuatu pun daripada zina jahiliyah. Sebagaimana kebiasaan di masa jahiliyah itu, orang berzina ini sembarangan. Berzina itu bagaikan sesuatu yang tidak ada salahnya. Akan tetapi kakek-kakek Rasulullah atau garis keturunan Rasulullah ke atasnya itu seluruhnya tidak ada yang terkontaminasi, terpengaruh
oleh keburukan-keburukan bangsa Arab itu sendiri, karena mereka benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi taharahullah, bahkan lagi mensucikan akan dionya itu Rasulullah oleh Allah daripada demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita mengaji kitab Tarikh Nurul Yakin. Semoga berkah untuk kita semua. Barakallahu li walakum wali walidayya wali walidikum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila magharibiha, wa khususan li muallif Tarikh Nurul Yakin Syekh Muhammad Al-Qudari Bik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil